Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Maulana, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019, NPM 1903030100039. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas 2 di pertemuan 7 oleh dosen pengampu Bapak Ludovicus Boman Swadu. Di sini saya akan mereview tugas PPKN dengan materi hakikat PKN. Istilah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang menggantikan pendidikan kewirausahaan yang mencerminkan terjadinya reorientasi materi dan revalidasi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hakikat kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen, sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkedaban. Kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, dan serta tujuan. Di era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk identitas nasional. Maka dari itu, sebagai bangsa yang baik, identitas nasional tetap harus dijaga. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena fungsi adanya identitas nasional itu sendiri. Dasar diselenggarakannya perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa merupakan hal fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Lebih lanjut, landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis. 1. Landasan historis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib umum dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, antara lain: A. Perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajahan, Pangeran Diponegoro, Untung Surupati, Imam Bonjol, Hasanuddin, dan Cut Nyahdin. B. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa sebagai wujud kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan sebagai perwujudan kebangkitan nasional. 2. Landasan yuridis. Landasan yuridis menyelenggarakan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27
ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1, 3, dan 5. Pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. B. Keputusan Mendikbud dan Menhankam nomor 061 U/1985 dan Kep /0021 II/1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewiraan atau kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum atau MKDU pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Materi yang kedua, identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara. Identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utama adanya identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. 2. Sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. 3. Merupakan landasan negara. Identitas nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. 4. Identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara. Berikut ini beberapa unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional meliputi: 1. Agama. Dasar negara Indonesia Pancasila. Sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. 2. Suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah satu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. 4. Bahasa. Untuk membentuk identitas nasional yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbitrer atau verbal. Membentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur
bunyi, ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan lainnya. Ya, kali ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu integritas nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Integrasi secara politis berarti integrasi secara politis berarti menyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dan dari kebudayaannya ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional dibagi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan lain yang berbeda. Syarat-syarat integritas berikut di bawah ini merupakan syarat integritas, yaitu 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa terjajah. 2. Rasa cinta tanah air dari warga negara. 3. Keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 4. Adanya kesepakatan dan konsensus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme. 2. Kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk integrasi. 3. Kurang meratanya pembangunan menyebabkan daerah merasa saling iri. 4. Adanya faktor dalam bias memecah belah beberapa wilayah. 5. Wilayah suatu negara yang terlalu luas. Contoh integritas nasional. Contoh yang pertama yaitu pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau yang kita bisa sebut TMI yang berada di Jakarta, yang diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah terdapat anjungan dari semua provinsi di Indonesia. Waktu itu sekitar 27 provinsi. Setiap anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka
macam hasil budaya di provinsi itu. Misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Jadi sekian review dari saya mengenai materi hakikat PKN, identitas nasional, dan integritas nasional. Pada video kali ini, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.